Baik Bapak Ibu, sambil menunggu rekan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Patut kita bersyukur karena masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di tempat ini. Tidak lain adalah pemaparan kami tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Namun sebelum kami memaparkan tentang modul ini, kami mengharapkan sepatah kata terkait dukungan terhadap apa yang kami lakukan selama kurang lebih 2-3 bulan yang lalu. Kepada Ibu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang sempat hadir pada hari ini, terkhusus untuk kepada Bapak Bahasa Lolo SP sebagai calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita turut ikut dalam kegiatan pelaksanaan aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang dibawakan oleh Bapak Bahasa Lolo SP ini menjadi aksi nyata juga kita di sekolah. Amin ya. Dan ada juga yang tertular untuk masuk ke guru CGP ini. Salawat dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Rahmatan lil Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai kepala sekolah di sini sangat mendukung apa yang menjadi kegiatan dari calon guru penggerak ini karena banyak manfaat yang bisa kita ambil petik dari semua kegiatan. Tentu saja untuk pengembangan sekolah kita ke depan, bagaimana kita menjadi guru dan aksi nyatanya budaya positif yang akan kita keluarkan kepada anak-anak kita. Di sekolah sudah ada program yang dicanangkan, baik itu program dari sekolah itu sendiri maupun dari program pemerintah tentang senyum sapa salam kepada anak-anak kita, dan itu harus memang menjadi aksi nyata setiap pagi sampai menjelang pulang. Itu harus menjadi budaya nyata kepada anak-anak kita, sehingga pemerintah juga sangat mendukung ini, bagaimana kita menjadi guru yang mengakrabkan diri ke anak-anak kita, sehingga apa yang menjadi materi pada hari ini tambahan dan itu boleh kita ambil sebagai aksi nyata kita di sekolah kita, bagaimana anak-anak kita menghadapi yang baik, yang ramah kepada anak-anak ramah kepada ibu guru, itu yang paling penting. Budaya-budaya positif inilah yang kita butuhkan untuk anak-anak kita ke depannya, dan juga untuk sesama guru, bagaimana budaya positif yang baik sehingga tercipta lingkungan yang positif setiap harinya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu pemaparan dari Bapak guru calon penggerak ini, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kedepannya wujud nyatanya lebih bagus lagi. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu atas dukungan yang diberikan kepada kami terkait dengan
terlibatnya kami di calon guru penggerak pada izinkan saya menyampaikan modul 1.4 A 9 aksi nyata, modul 1.4 budaya positif tentang pengembangan kreativitas siswa. Di dalam budaya positif ini kami sudah beberapa kali membuat membuat aksi nyata mulai dari modul 1, kemudian 1.2 dan terakhir 1.4 ini. Dan di sini ini identitas kami. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak, kemudian fasilitator saya Andi Suhardiman, kemudian pengajar praktik saya itu Muhammad Amran Jabal. Nah, kemudian latar belakang peranan pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani. Jadi kita sebagai guru diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah bagaimana kita merawat, bagaimana kita menyesuaikan kebutuhan, bagaimana kita menjaga tanaman tersebut agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dalam artian bahwa tanaman tersebut memiliki karakter yang berbeda dari masing-masing jenis. Sama dengan anak didik. Anak didik kita sebagai guru itu mempunyai kebutuhan mempunyai tanggung jawab untuk merawat dan menjaga mereka. Guru sebagai seorang yang minimal bisa mentransfer ilmu yang dalam artian positif. Kemudian setiap anak mempunyai karakter yang berbeda, tidak ada yang sama. Nah, di sini yang perlu dipahami bagaimana kita menangani karakter masing-masing tersebut sesuai dengan model yang kita punya. Jadi yang nakal bagaimana, yang baik bagaimana, kemudian yang malas bagaimana, itu tergantung dari kita menjadi seorang yang bisa mendampingi mereka, mengajak mereka untuk berperilaku yang lebih baik. Kemudian lingkungan sekolah minimal bisa menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif itu akan sangat mendukung terciptanya suasana kondusif atau suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian saling menghargai, berusaha untuk selalu membangun karakter siswa sehingga terbangun semangat kebersamaan dalam memiliki hal-hal yang baik. Nah, kita sebagai warga sekolah akan merasa nyaman, akan merasa senang apabila lingkungan yang kita tempati itu akan nyaman. Jadi siswa kita, kemudian kita sebagai guru juga akan nyaman berada di sekolah kalau memang lingkungannya itu nyaman. Kemudian untuk mewujudkan suasana yang baik itu, saya sebagai CGP melakukan beberapa aksi yang selama ini saya lakukan secara sendiri-sendiri. Itu khususnya di APHP, itu saya berusaha untuk bagaimana membuat mereka merasa nyaman di dalam kelas. Merasa nyaman yang bagaimana? Saya berharap bahwa pembelajaran yang saya berikan itu pembelajaran yang mereka inginkan. Kalau mereka mau dipraktek, ya saya usahakan untuk praktek. Mereka mau di laboratorium, mereka mau di kelas atau di perpustakaan, itu tergantung bagaimana keinginan dan kenyamanan mereka. Karena kita di sini sebagai orang yang merawat. Semakin baik kita melayani mereka, maka akan semakin baik pula proses pertumbuhan dari tanaman itu. Kemudian aksi nyata. Ya,
di dalam upaya menciptakan budaya positif di sekolah, tentunya memerlukan sinergi atau memerlukan dukungan, kemudian memerlukan kerjasama yang baik antara ibu kepala sekolah, kemudian para wakil, para pembina-pembina, termasuk di dalamnya adalah wali kelas dan guru itu sendiri. Kemudian penerapan budaya positif erat kaitannya dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau P3, yang di dalamnya itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan tunggal yang global, kemudian gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, hal ini diharapkan bisa kita tanamkan di dalam kebiasaan siswa di dalam kesehariannya, sehingga dapat menimbulkan kebiasaan positif. Nah, kemudian jika seluruh warga sekolah bisa melakukan hal tersebut, maka insya Allah dasar-dasar dari kebiasaan positif tersebut itu dapat tercipta. Kebiasaan positif tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila kita melakukan dasar-dasarnya, yaitu kebinekaan, gotong royong, kemudian bernalar kritis dan sebagainya. Nah, peran saya sebagai calon guru penggerak di sini dalam menularkan, ya saya berusaha menyampaikan, kemudian berharap, kemudian bersinergi, kemudian bersama-sama kita melakukan hal yang baik. Hal yang baik yang bagaimana? Ya minimal pertama bagaimana kita menerapkan akhlak yang tadi, bagaimana kita membiasakan hal-hal positif, hadir tepat waktu, kemudian memungut sampah, kemudian kerapian dan sebagainya. Nah, hal ini bisa membangun budaya positif dengan menguatkan apa yang sudah ada. Jadi yang sudah ada itu apa yang sudah dicanangkan oleh wakil bidang kesiswaan, itulah yang kita dukung. Itu kita sama-sama lakukan, sama-sama kita tingkatkan, dan berharap bahwa apa yang ada itu semakin lebih baik. Kemudian penerapan disiplin positif, kemudian penerapan kedisiplinan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kemudian bekerja sama, kemudian membangun kreativitas dan kreasi khususnya di dalam bidang ekstrakurikuler. Karena saya mengambil sebuah topik bahwa kenapa ekstrakurikuler di sini, karena di situ kadang dapat membentuk karakter siswa. Ekstrakurikuler bisa membangun, bisa membantu, dan bisa memberikan ruang kepada siswa untuk berekspresi dan melakukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama hal itu adalah hal yang positif. Jadi di sini gerakan yang dimulai dari lingkungan kecil. Adapun langkah-langkah aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama memohon izin kepada kepala sekolah. Tadi kami sudah melakukan dan sudah beberapa hari yang lalu juga kami sudah sampaikan. Kemudian, nah ini yang mungkin sudah ada yang melakukan namun tidak semua, membuat keyakinan kelas. Di awal pertemuan atau pada saat kita melakukan pertemuan, minimal kita menyepakati apa-apa hal positif yang harus kita buat. Misalnya pertama, pada saat pembelajaran berlangsung, bila ingin keluar memohon izin. Dan saya yakin barangkali Bapak Ibu pada saat pelatihan pasti sudah sering melihat hal yang seperti itu. Nah, hal ini juga bisa kita lakukan di dalam kelas untuk mendisiplinkan siswa. Membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak ribut, kemudian bila ingin bertanya angkat tangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan kreativitas dan jiwa mandiri siswa. Di dalam sini kami berharap bahwa dengan melalui ekstrakurikuler itu bisa menumbuh kembangkan kreativitas siswa. Kemudian berkolaborasi bersama dengan rekan sejawat dalam upaya penerapan disiplin di sekolah.
adalah tidak terlepas dari kata keberhasilan dan kegagalan. Setiap hal yang dilakukan pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, di sini harapan kita bersama bahwa apa yang kita lakukan ya, di sini yang kita lakukan bahwa apabila kita melakukan sebuah keberhasilan, maka evaluasi yang kita lakukan bagaimana meningkatkan keberhasilan itu. Apabila yang kita dapatkan adalah sebuah kegagalan, kita evaluasi apa yang gagal dan di mana letak kegagalannya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini, kami melakukan kontrol aksi, di mana kontrol aksi ini menjadi tolak ukur kami. Itu yang pertama adalah tadi membuat keyakinan kelas, saya sudah lakukan bersama dengan siswa APHP. Kemudian menumbuh kembangkan kreativitas, itu kami sudah melakukan beberapa kali di ekskul, khususnya di pencinta alam. Kemudian, nah ini yang perlu barangkali kita sama-sama berkolaborasi dengan rekan sejawat, bagaimana upaya penerapan disiplin di sekolah. Nah, salah satu program kurikulum yang kemarin yang kami sampaikan di depan Bapak Pengawas bahwa kita akan berusaha, mudah-mudahan itu terlaksana, melakukan workshop budaya positif atau sekolah yang menyenangkan. Seperti apa sekolah yang menyenangkan? Apabila sudah tercipta sekolah yang menyenangkan, maka saya yakin budaya positif itu akan terikut di dalamnya. Kemudian bersama-sama dengan rekan sejawat membangun pembelajaran yang baik di sekolah. Nah, pembelajaran yang baik yang bagaimana? Kita lihat penjelasannya. Nah, ini merupakan dukungan yang kami harapkan bahwa kami merancang tindakan aksi ini sebagai kami sebagai tugas kami di Guru Penggerak. Kemudian kami membutuhkan dukungan dari Ibu Kepala Sekolah, kemudian rekan-rekan guru, kemudian lingkungan sekolah itu sendiri, dan beberapa alat media yang nanti akan kami sampaikan. Nah, ini langkah-langkah tindakan. Itu yang pertama adalah menumbuh kembangkan kreativitas jiwa mandiri siswa. Pengembangan kreativitas dan kemandirian siswa merupakan salah satu tindakan untuk mengembangkan kecerdasan dan kemampuan anak dalam mengekspresikan serta menghasilkan sesuatu yang baru. Artinya bahwa kita berusaha bagaimana siswa tersebut mampu dan dapat membuat sesuatu yang berbeda di dalam pembelajaran. Kemudian, mari bersama-sama juga kita mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa sehingga dapat mewujudkan dan mengaktualisasikan dirinya menjadi manusia yang sejati. Artinya apa? Bahwa siswa tersebut merupakan sesuatu yang unik bagi kita, sehingga siswa dapat kita ajarkan, kita wujudkan menjadi sesuatu yang baru, manusia yang sejati, manusia yang seutuhnya. Kenapa? Karena siswa masih mencari jati dirinya. Kemudian pembelajaran yang kreatif mandiri dilakukan bersama semua guru di sekolah, utamanya guru yang mengajarkan mata pelajaran kejuruan. Kenapa kejuruan? Karena produktif di sini akan membimbing siswa di dalam bagaimana siswa itu nanti akan memiliki kompetensi di dalam jurusannya masing-masing.
Kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat di dalam upaya penerapan disiplin sekolah. Nah, di sini kami berharap bahwa bersama-sama dengan rekan guru, terutama Wakasek Kesiswaan dan guru BK, untuk menciptakan disiplin sekolah dengan menerapkan yang pertama, memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Nah, harapan kita bahwa perilaku yang menyimpang di sini dalam artian pembulian, kemudian tingkah laku, kemudian kerapian dan sebagainya, itu tidak termasuk di dalam bagaimana seorang siswa itu berperilaku yang baik. Kemudian yang kedua, mendorong siswa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Ya, di dalam pembelajaran saya yakin Bapak Ibu sudah menyampaikan kepada siswa bagaimana melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kemudian membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan dan menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Nah, kita semua pasti berusaha bagaimana sebuah kedisiplinan itu muncul. Namun perlu dipahami bahwa siswa juga berusaha bagaimana memperlakukan dan melakukan hal-hal yang mungkin di dalam dirinya itu sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Nah, sehingga harapan kita bersama bahwa bagaimana kita membantu siswa tersebut menyesuaikan diri dengan apa yang ada di lingkungan sekolah. Dalam artian bahwa tata tertib dan perilaku yang sebenarnya. Kemudian mengajak siswa agar dapat belajar hidup lebih mandiri. Nah, ini merupakan satu moto di dalam visi misi sekolah adalah bagaimana menciptakan siswa yang mandiri. Saya ingat sekali itu visi misi sekolah salah satu itu. Kemudian langkah yang ketiga, berkolaborasi bersama dengan rekan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, harapan kami bahwa dengan keikutsertaan siswa di dalam ekstrakurikuler diharapkan bahwa kepribadian tersebut dapat berkembang dan jauh lebih dewasa dalam bertindak. Kenapa? Karena di ekstrakurikuler di situ diharapkan bagaimana siswa bisa mengurus dan melakukan serta kemandirian itu muncul. Pada saat mereka berada di luar, pada saat berada di daerah lain, saya yakin siswa akan berusaha bagaimana melakukan dan dirinya sendiri, serta berharap bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan sesuatu yang bisa membentuk karakter mereka. Kemudian kegiatan ekskul yang ada di sekolah yang sering kita lakukan itu ada beberapa, yaitu pramuka, PMR, seni, olahraga, dan saya sebagai pembina ekskul dalam pencinta alam. Nah, hal ini harapan kita bahwa bisa memberikan dukungan kepada siswa dalam melakukan hal-hal yang positif. Iya. Kemudian bersama dapat membangun pembelajaran yang baik. Sekolah dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks. Jadi ini harapan kita ke depan bahwa SMK 2, ya mudah-mudahan Ibu Kepala Sekolah bisa membuat program bagaimana membuat suasana nyaman di dalam lingkungan sekolah, bebas dari tekanan, aman, menarik, kemudian membangkitkan minat belajar siswa, kemudian adanya keterlibatan penuh perhatian siswa terhadap lingkungan belajar yang menarik dan bersemangat. Jadi harapan kita bahwa nanti kalau memang bisa dilakukan bagaimana lingkungan yang menyenangkan tersebut tercipta di lingkungan SMK 2. Kemudian pembelajaran yang baik diharapkan dilakukan oleh seluruh rekan guru di sekolah untuk menjadi motivasi bagi siswa itu sendiri, sehingga
siswa itu akan selalu hadir dan selalu ada dalam setiap pembelajaran yang dilakukan. Saya yakin siswa akan merasa tertarik dan merasa nyaman dengan apa yang kita lakukan. Salah satunya dengan menggunakan IT, menggunakan teknologi. Apakah dengan proyektor, dengan laptop, apakah dengan alat praktek yang lebih canggih dan lebih modern, saya yakin siswa akan lebih senang. Kemudian respon yang diharapkan bahwa apa yang kami lakukan nanti itu memberikan manfaat yang baik bagi siswa. Jadi kami mulai dari diri kami sendiri dulu. Setelah itu baru kami berharap bisa menularkan Bapak Ibu. Nah, sehingga harapan kami bahwa respon positif yang akan muncul nanti pada saat selesainya kami calon. Kemudian harapan juga bahwa siswa nanti akan banyak melibatkan diri dari berbagai kegiatan yang di dalamnya adalah bisa menimbulkan perilaku yang baik, kemudian kreativitas dan kemandirian. Ya, 30 menit nih. Cukup barangkali apa yang kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.